Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa kula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat lahir dan batin, nikmat Islam dan iman, sehingga kita semua diberikan kekuatan, kesempatan untuk berkarya di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Yang kami hormati juga Bapak Komite, adik-adikku semuanya, siswa kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Yang tidak lupa juga kepada wali murid terkhusus kelas 7. Alhamdulillah Bapak dan Ibu dan adik-adikku semuanya, hari ini yaitu hari Rabu, yaitu pelaksanaan kegiatan MPLS sudah berjalan selama 3 hari, dan alhamdulillah tentunya kegiatan berjalan dengan lancar, yaitu pelaksanaan dengan menggunakan daring. Inilah bukti nyata buat adik-adikku semuanya dan juga Bapak Ibu wali murid, perlu kami sampaikan dengan kondisi saat ini bahwa negara kita sedang ada permasalahan, yaitu COVID-19. Mari kita jaga protokol kesehatan, tetap sehat Bapak dan Ibu serta anak-anakku semuanya di sana. Namun SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung dalam pelaksanaan MPLS tetap wajib berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah diprogramkan. Tentunya panitia menjalankan tugas MPLS ini dengan penuh tanggung jawab, yaitu dengan keadaan yang sekarang ini, sehingga kami mencoba dan berusaha sesuai dengan kondisi, sehingga hanya satu-satunya inilah yaitu kegiatan MPLS, yaitu dengan cara online atau daring. Salam buat semuanya, sehat selalu. Insya Allah kita semua oleh Allah diberikan kesehatan. Berdoa, makan makanan yang bergizi dan buah-buahan, istirahat yang cukup, sehingga kita semua tetap sehat. Adik-adikku semuanya yang kami cintai dan kami sayangi, perlu kita bangga bahwa selama kalian melaksanakan MPLS, yaitu dengan cara online, adik-adik semuanya wajib untuk kreatif, inovatif, sehingga adik-adik semuanya ini bisa berkarya. Inilah keadaan zaman sekarang yang perlu kita cari sebuah solusi bagaimana pendidikan, terkhususnya SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Insya Allah Bapak dan Ibu wali murid tidak usah takut. Kami siap, kami insya Allah selalu siap untuk membimbing anak-anak Bapak dan Ibu dalam kegiatan pembelajaran
walaupun tidak tatap muka. Untuk itu kami minta doanya, respon positifnya dari Bapak dan Ibu wali murid, tokoh masyarakat, tokoh agama. Alhamdulillah di tahun ini, tahun pelajaran ini kami SMP Muhammadiyah 3 dipercayai oleh masyarakat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 34 siswa. Bersyukur tentunya kami atas segala kepercayaan Bapak dan Ibu wali murid yang sudah menitipkan anaknya untuk belajar di SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Adik-adikku semuanya, untuk teknis kegiatan MPLS kemarin sudah berjalan dengan lancar, yaitu Bapak dan Ibu guru panitia mengupload sebuah foto, itulah yang namanya regulasi. Di antaranya yaitu dari Bapak Nur Hidayanto SPD, yaitu adalah kurikulum SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung dan juga Dapodik tentunya, plus juga yaitu guru IPA. Dialah Pak Nur Hidayanto yang tugasnya adalah bagaimana pendidikan, bagaimana guru, bagaimana mata pelajaran yang diampu oleh guru-guru ini biar sesuai dengan KTSP. Dan juga plus dengan yaitu Dapodik, ibu ada anak semuanya di sini bisa terpantau dengan data yang real dan valid, yaitu hubungannya dengan Dapodik. Sehingga sentral bahwa pendidikan sekarang terdaftar di Kemendikbud itu tergantung dari operatornya atau Dapodik yang ada. Kemudian ada lagi beliau Bapak Nartono SPD yang kemarin menyampaikan tentang tata tertib sekolah, karena setiap instansi, setiap tempat dan terkhusus SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung juga memiliki tata tertib bagaimana kenyamanan, ketertiban ini bisa dilaksanakan. Tentunya di awal kegiatan MPLS ini beliau Bapak Nartono alhamdulillah sudah menjelaskan bahwa banyak cara kegiatan agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan juga karakter yang sangat-sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini. Muncullah yang namanya tata tertib SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Kami bangga tentunya buat anak-anak kita semuanya apabila konsep tata tertib ini kita bisa praktekkan, kita bisa dikaryakan dalam setiap saat, yaitu di sekolahan, di rumah, sehingga kita menjadi suri toladan masyarakat kita sebagai contoh ataupun sampel bahwa siswa SMP Muhammadiyah 3 ini sopan, santun, tertib. Dan juga kemarin ada Ibu Wiwit Karyawati SPD dan Eti Handayani SPD menjelaskan fenomena saat sekarang ini, yaitu tentang COVID-19. Itulah yang perlu kita pelajari, perlu kita mengerti bagaimana dengan era sekarang, sehingga pembelajaran sekarang ini harus online. Nah, tentunya di sini
semua warga negara Indonesia dan kita yang berada di pelosok pun harus mengikuti program atau aturan pemerintah. Kami bergerak, bertindak tidak semerta-merta secara individu, namun ini ada sebuah penegasan dari bupati, dari kepala dinas, dan juga kesepakatan gugus tugas yang ada di SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Temanya barangkali kita harus mematuhi juga protokol kesehatan, jaga stamina, sehingga imun kita insya Allah tetap stabil, sehingga kita bebas dari yang namanya penyakit COVID-19. Kemudian ada lagi Ibu Karsuti SPDI. Beliau ini adalah guru agama dan juga kemarin sudah menjelaskan pendidikan ke Muhammadiyahan. Nah, ini Ibu Guru Karsuti ini adalah faknya di agama, bagaimana adik-adik semuanya tentang karakter, tentang ilmu agama, nanti akan dikupas, dibimbing dengan Ibu Guru Karsuti SPDI. Insya Allah anak-anakku semuanya, dan juga Bapak Ibu Wali Murid, tidak salah menitipkan anak didiknya, anak-anaknya di SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Insya Allah kami siap mendampingi dan selalu siap siaga dalam menjaga kredibilitas bagaimana karakter anak ini harus diterapkan, dan insya Allah dengan ilmu agama, pendidikan agama, insya Allah anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang beriman, anak-anak yang berkarakter, sehingga menjadi kesayangan orang tuanya. Kemudian ada lagi Bapak Datim SPD, ini menjelaskan tentang pendidikan keluarga. Nah, ini juga tidak kalah penting untuk Bapak Ibu Wali Murid. Tentunya bagaimana keluarga, bagaimana sifat dan karakter anak. Ini juga cerminan dari keluarga Bapak dan Ibu. Untuk itu, yuk kita berusaha mencoba hidup berkeluarga yang harmonis. Bagaimana cara mendidik anak di rumah. Bagaimana cara kita menjadi seorang ayah, seorang ibu. Bagaimana cara kita sebagai pendamping dari mereka saat ada di rumah. Apalagi sekarang, secara full kegiatan pembelajaran juga di rumah, tentunya kami sangat berpasrah dan juga bantuan maksimal dari Bapak Ibu. Tidak dipungkiri Bapak dan Ibu, zaman dulu HP ini dipertidakbolehkan, anak punya HP itu bisa. Namun nyatanya di zaman sekarang, malah yang namanya HP ini wajib tentunya anak menggunakan. Sehingga kami yakin setiap anak ini sudah memiliki yang namanya HP Android. Karena pembelajaran secara online tentunya harus dengan media HP. Pesan kami, Bapak dan Ibu, yuk bareng-bareng yuk kita membimbing anak kita. Mungkin HP-nya juga sering dikontrol oleh orang tua, HP-nya sering dicek, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tentunya akan terjaga oleh kita semuanya. Dan saya sendiri mohon maaf Bapak dan Ibu, saya atas nama keluarga besar SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung, yaitu nama saya Kamyo SPD, diberi amanah dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap periode 2020-2024 nanti ini menjadi kepala sekolah. Mohon support,
Mohon doanya, bimbingannya dari senior-senior, dari Bapak dan Ibu wali murid juga, agar kegiatan dan program pendidikan di SMP Muhammadiyah 3 berjalan dengan lancar. Perlu juga kami sampaikan Bapak dan Ibu, bahwa SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung ini bertempat di Desa Ciruyung, khususnya di Grumpul Sarongge, dan kami memiliki sebuah sarana prasarana yang dianggap oleh kami sudah luar biasa. Yang pertama adalah ada ruangan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, ada juga ruang guru, yaitu tempat guru, kemudian ada lagi ruang TU, ruang pelayanan. Di sini anak Bapak dan Ibu apabila membutuhkan pelayanan yaitu di ruang TU, yaitu berada di lantai 2. Kemudian ruang kelas itu ada 6 kelas, 4 kelas di bawah dan 2 kelas di ruang 2, lantai 2. Kemudian ada lagi ruang perpustakaan. Ini adalah tempat belajar anak, tempat membaca anak, tempat berdiskusi anak. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, tempat ini sangat steril untuk anak-anak kita belajar, berdiskusi, yaitu berada di lantai 2. Kemudian ada juga ruang komputer. Alhamdulillah Bapak dan Ibu dan adik-adikku semuanya, komputer kita sudah memiliki 25 komputer. Jadi apabila nanti anak-anak mau belajar bagaimana sih komputer, bagaimana sih Word, Excel, bagaimana sih online kalau menggunakan komputer, insya Allah kami siap mendampingi anak-anakku semuanya untuk belajar yang namanya komputer. Dan alhamdulillah tambah lebih hebatnya lagi Bapak dan Ibu, ini kita ada server 2 untuk memfasilitasi bagaimana komputer ini biar ataupun supaya bisa akses dengan internet. Karena didampingi juga yaitu ada tower. Alhamdulillah kita sudah punya secara mandiri. Kemudian ada lagi musola dengan ukuran yang mini, namun ini sangat presentatif, bisa digunakan kita untuk ibadah, untuk sholat. Dan sholat di sini yang sering kita laksanakan adalah sholat duha, sholat duhur. Insya Allah nanti diatur oleh guru kesiswaan bagaimana teknisnya saat berada di sekolahan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sholat dengan tumaninah. Ada lagi yang namanya WC guru, ada lagi WC siswa, dan dibarengi di situ tempat wudhu. Ini WC dan tempat wudhu ini ada 2. Yang pertama di lantai bawah dekat dapur, kemudian ada lagi WC dan tempat wudhu dekat musola yaitu di lantai 2. Sehingga anak-anak insya Allah kami dalam pelayanan untuk ibadah, insya Allah kami sudah berusaha memaksimalkan agar semuanya pelayanan berjalan dengan baik. Dan juga dapur yang sangat luar biasa samperniknya. Ini kita coba agar dapur pun bisa tempat ngobrol sehingga asik tentunya. Kemudian untuk pintu masuk alhamdulillah untuk yang sekarang sudah ada itu dari depan itu Jalan Bongso Truno. Ini alhamdulillah baru-baru ini kita membuatnya direnovasi atas dukungan masyarakat, wali murid, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar.
Kemudian di belakang juga ada pintu lagi. Ini untuk keluar di saat zaman COVID sekarang ini, kita dibutuhkan pintu belakang, pintu keluar. Dan bagaimana dengan pembelajaran Bapak dan Ibu juga anak-anakku semuanya? Insya Allah kami mencoba berinovasi tiada henti dalam setiap saat. Dulu kita sudah ada CCTV, yaitu tiap kelas. Dan Alhamdulillah untuk tahun sekarang kita sudah mencoba dan kita sudah ada, yaitu CCTV online. Jadi kami bisa mengawasi ruang kelas, halaman ini dengan menggunakan CCTV online. Jadi saat kami di rumah pun, saat kami bepergian kemanapun, kami bisa mengawasi kondisi sekolah. Saya sendiri bisa memonep apabila gurunya lagi di kantor, padahal harus di kelas. Bagaimana anak di halaman, dan itu semuanya kami berusaha untuk kita semuanya agar kegiatan berjalan dengan lancar. Kemudian proyektor juga alhamdulillah Bapak dan Ibu, anak-anakku semuanya kami sudah siap siaga, kami adakan. Kemudian lagi wifi, kembali seperti tadi ada akupuntur, ada wifi. Wifi-nya ada tower-towernya kita sudah ada. Sudah ada, dan insya Allah semuanya ini adalah bagian dari kesatuan. Dengan tujuan bagaimana pembelajaran di SMP Muhammadiyah 3 ini agar lebih baik, agar lebih berinovasi terus. Itu Bapak dan Ibu perihal Sarpras yang ada di SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Dan insya Allah mohon doanya dan dukungannya, dan anak-anaknya juga mohon untuk ikut serta. Insya Allah tahun pelajaran 2021-2022 kami sedang berprogram mencoba dan ini akan kami laksanakan. Jadi SMP-nya nanti SMP Muhammadiyah 3 plus. Plusnya apa? Perlu kami sampaikan. Insya Allah nanti ada yang namanya program tahfidz Quran. Dan nanti ditambah lagi khusus laki-laki, yaitu khusus adan. Bagaimana programnya? Kami berharap anak-anak kita semuanya yang sudah yakin, sudah serius ingin belajar di SMP Muhammadiyah 3, nanti dengan tambahan adanya tahfidz Quran, ada sebuah nilai plus. Bisa ngaji, bisa baca Quran, dan lagi bisa hafal Quran. Minimal dalam kegiatan tahfidz Quran ini, dalam 1 tahun kita harus punya program. Harus hafal sekian juz. Dan nanti akan kami support, akan kami programkan dengan teknis insya Allah, yaitu khusus nanti tenaga pengajarnya yaitu Pak Ustadz dan Ustazah yang akan membantu kami dalam program tahfidz Quran ini. Kami bermimpi bahwa dengan adanya tahfidz Quran ini muncullah anak-anak hebat, muncullah juga bahkan boleh santri-santri hebat luar biasa. Sehingga anak-anak semuanya kita bisa action, kita bisa ngaji, kita bisa adan yang baik, sehingga pada keesokan harinya insya Allah nanti ini anakku semuanya kami juga akan menyiapkan program studio.
Ini dalam pengembangan tentunya. Nah, studio ini nanti mengikut serta menopang dan mendobrak media online. Bayangkan tahfidz Quran, nanti kita ke studio, kita nanti action tampil di studio, dan nanti anak-anak kita di sana bisa ngaji, bisa dipublikasikan lewat media online. Begitu. Insya Allah SMP Muhammadiyah 3 selalu berinovasi dalam setiap saat. Nah, ini plus inilah mari kita gapai sebuah harapan anak kita bisa bisa lebih ngajinya lebih hebat, bisa menjadi adan yang hebat, bisa diakui dan manfaat nanti di masyarakat. Saya berharap dengan adanya program ini bisa mendobrak, bisa memberikan sebuah inovasi yang militan, terkhususnya di bidang akhlak, di bidang karakter, di ilmu pendidikan agama. Itu barangkali, dan satu lagi barangkali yang sudah lama kita mendengar informasi ya tentang bagaimana olahraga yang ada di SMP Muhammadiyah 3. Ini dari dulu sangat digalakan yang namanya volleyball putra dan putri. Dan kami nanti insya Allah menyiapkan juga tenaganya untuk mendampingi anak-anaknya, anak kalian semuanya ya. Ini untuk ekstrakurikuler bola voli putra dan putri. Yang insya Allah ini tidak diragukan, adik-adikku semuanya. SMP Muhammadiyah 3 sudah sering berlaga di tingkat kabupaten. Sering action di sana bagaimana yang namanya volleyball. Insya Allah tidak diragukan Bapak dan Ibu. Sangat tepat apabila anak Bapak dan Ibu sudah suka dan cinta dengan voli dan daftar di SMP Muhammadiyah 3 itu sangat tepat sekali. Sangat tepat. Sehingga insya Allah kami akan mendidik, mendampingi, berlatih bareng. Dan insya Allah buku terkhusus buat Ibu dan Bapak Wali Murid. Untuk tahun ini kami sudah punya ekspansi atau relasi untuk meneruskan dari SMP Muhammadiyah 3 ini bagi yang sudah cinta dengan voli. Karena di sekeliling kita ternyata banyak sekolahan yang sudah memiliki sarana dan prasarana khususnya di voli. Dan insya Allah kami siap untuk memfasilitasi itu. Insya Allah bakat kalian itu pasti tersalurkan. Itu barangkali tentang plus tadi dari tahfidz, adan, dan voli, dan juga masih ada yang lainnya, tambahan-tambahan yang lain, diantaranya adalah kami cinta dengan bersih. Insya Allah saat anak-anakku datang ke sekolahan akan kami sambut, akan kami siapkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah halaman kami selalu siap siaga, bersih. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Sehingga saat kita belajar di kelas ini akan nyaman. Dan alhamdulillah tahun ini, tahun 2021, ini juga kita kemarin habis sedikit ada renov ruang kelas 8. Ini sudah kita coba dengan ruangan yang presentatif ya, yaitu dengan aluminium. Insya Allah akan lebih nyaman, pintunya juga menggunakan aluminium dan kaca. Tujuan kami adalah agar anak-anak kita saat belajar ini nyaman. Itu anak-anakku semuanya yang perlu kami sampaikan. Barangkali setelah mendengar dan melaksanakan kegiatan MPLS ini,
anak-anakku semuanya tambah percaya diri, tambah pede bahwa kalian tidak salah sekolah dan daftar di SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Yakin kalian harus semangat, kalian harus optimis, kalian harus bangga. Emas itu ada di mana saja. SMP Muhammadiyah 3 juga sudah memberikan sebuah nilai plus, lulusannya kemana saja sekolahnya. Alhamdulillah, ini hari ini, tahun ini juga Bapak dan Ibu, ada adekku semuanya, ada yang ke negeri, ke swasta, kemana aja. Alhamdulillah, ini fakta. Bahkan lulusan dari SMP Muhammadiyah 3 ini, alumnusnya, itu ada yang di Setan. Luar biasa tidak? Sangat luar biasa. Jadi kalian gak usah pesimis. Kalian harus optimis. Kalian bangga menjadi warga dan keluarga SMP Muhammadiyah 3 Karangpucung. Ya, adik-adikku semuanya, kalian di rumah tetap jaga protokol kesehatan. Kalian harus tetap sehat, jaga pola makan, jaga istirahat, gunakan waktu sebaik mungkin agar apa yang menjadikan harapan orang tua kalian, kalian itu menjadi anak yang hebat, kalian menjadi anak yang berkarakter, kalian menjadi anak yang dambaan orang tua. Coba kalian mencoba kalian untuk belajar itu, dan insya Allah dengan ditemani nanti guru-guru kami, kita bersama untuk menuju ke arah sana. Barangkali itu yang kami sampaikan, dan alhamdulillah atas segala nikmatnya yang Allah berikan. Kegiatan NPLS tahun pelajaran 2021-2022 berjalan dengan lancar, dan sekaligus pada kesempatan ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat anak-anakku semuanya, terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada semuanya, Bapak dan Ibu guru dan wali murid yang sudah memfasilitasi kegiatan MPLS ini berjalan dengan lancar. Semoga kita semuanya sehat, kita semuanya aman dari COVID, jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.